Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel YouTube saya, yaitu Giska Sajabina Haryanto dengan MPN 2203090013. Di sini saya akan membahas terkait tugas UTS, yaitu untuk menganalisa sebuah kasus keamanan data dan informasi. Jadi pastikan kalian tetap bersama saya sampai akhir untuk mendapatkan materi dan wawasan terkait kasus tersebut. Oke, di sini kasus yang saya ambil adalah sebuah kasus kebocoran data aplikasi Wattpad pada tahun 2020. Kasus ini sempat sangat booming, apalagi untuk kalian para pembaca cerita-cerita di aplikasi ini. Sebelum itu, Wattpad adalah sebuah platform sosial yang lingkupnya sangat luas, yang menghubungkan komunitas global yaitu sekitar 80 juta pembaca dan penulis yang ada di dunia. Kemudian, menurut sumber yang saya dapat, platform ini mengalami semacam peretasan atau pembobolan pada bulan Juni, yaitu sekitar tanggal 29 Juni 2020 dengan sekitar data 268 juta data, di mana data itu sudah ditambahkan pada tanggal 19 Juli 2020 menjadi sekitar 271 juta data yang bocor. Dan Wattpad ini sudah menemukan pelaku yang mengaku telah membobol basis data Wattpad dan memposting basis data ini di salah satu forum peretas. Kemudian, di bulan Juli telah dideteksi bahwa informasi tentang database ini akan dijual oleh salah satu pelaku ancaman dengan seharga sekitar 10 Bitcoin. Yang dipertanyakan, data pribadi apa saja yang diambil oleh peretas ini? Yaitu ada data alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, nama lengkap, profil media, URL situs pengguna Wattpad dan username, lalu alamat IP dan password. Dengan banyaknya data yang telah diambil, bagaimana mereka bisa mengambil data itu dan penyebabnya itu apa? Penyebabnya sendiri, dari keterangan pihak Wattpad tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, penyebabnya itu semacam satu, terdapat celah keamanan di mana para peretas atau penyerang ini berhasil mendapatkan akses tidak sah ke data pengguna. Lalu yang kedua, adanya upaya penipuan untuk mendapatkan kredensial akses seperti mengirimkan email palsu atau pesan teks yang dapat mengecoh karyawan platform Wattpad dan membuat data pengguna ini terancam. Lalu yang ketiga, terjadinya kelalaian dan kurangnya keamanan internal jadi menciptakan peluang untuk para peretas dan penyerang ini mengakses data-data tersebut. Kemudian, terkait hal ini, saya sendiri juga termasuk korban dari kebobolan data Wattpad ini. Yaitu dapat dilihat di gambar tersebut, alamat email saya menjadi salah satu korban dengan data yang bocor seperti BIOS, alamat email, tanggal lahir, dan lain-lain. Mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya sendiri sudah menggunakan platform ini sudah sangat lama. Jadi, sewaktu saya mengecek, dan saya juga lumayan kaget karena alamat email saya menjadi salah satu korban dari kebobolan ini. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Langkah apa saja yang diambil untuk mencegah atau menghindari dari kejadian ini? Yaitu ada dua yang saya maksud. Pertama dari pihak Wattpad. Setelah insiden ini diketahui, tim Wattpad bekerja dengan cepat untuk mengidentifikasi, membatasi, memperbaiki kendala, dan melakukan penyelidikan keamanan yang luas. Dari pihak Wattpad juga melibatkan pakar keamanan pihak ketiga untuk menjalankan audit keamanan forensik. Sementara investigasi berlanjut, tim akan meninjau kembali cara-cara di mana kami dapat meningkatkan keamanan teknologi infrastruktur perusahaan untuk membantu melindungi dari insiden serupa di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua, disarankan untuk para pengguna platform Wattpad untuk melakukan yang pertama, segera ganti password yang digunakan agar lebih aman. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol di password yang kamu gunakan. Lalu yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah sekarang agar akun milik kamu lebih aman. Disarankan untuk menggunakan autentikator aplikasi daripada SMS. Lalu yang ketiga, jika merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, kamu bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password tersebut. Kemudian ada bentuk metode-metode yang digunakan sebagai bentuk ancaman. Terdapat 3, yaitu 1. Eksploitasi kerentanan perangkat lunak peretas untuk mencari dan mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem Wattpad untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Lalu yang kedua, terdapat penyusupan internal. Tindakan ini tidak sah oleh karyawan atau individu yang memiliki akses internal ke sistem Wattpad tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat serangan phishing, yaitu penggunaan email atau pesan palsu untuk menipu pengguna Wattpad agar mengungkapkan sebuah informasi yang pribadi yang dimiliki.
Perlu digarisbawahi terkait metode yang digunakan dari ancaman ini dari pihak Wattpad tidak ada pembahasan lebih lanjut, akan tetapi berbentuk semacam itu. Kemudian dari semua itu pasti terdapat hukum-hukum untuk pelanggaran ini. Maka kaitannya dengan hukum di Indonesia serta implementasinya itu bagaimana? Yaitu, karena keamanan komunitas dan data pengguna adalah prioritas tertinggi bagi kami memberitahukan kepada penegak hukum. Kami juga melibatkan pakar-pakar keamanan pihak ketiga untuk membantu investasi kami. Kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia, kaitan hukum itu ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi dalam konteks kebocoran data. Undang-undang ini dapat menjadi dasar hukum untuk mengatur masalah keamanan data dan privasi pengguna. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu undang-undang ini adalah perubahan dari UU ITE yang juga relevan untuk pengaturan perlindungan data dan keamanan informasi. Bentuk implementasi terhadap undang-undang tersebut yaitu dapat dilakukan dalam satu, penyelidikan dan penuntutan kepada pihak yang berwenang terkait untuk membahas kasus tersebut. Lalu yang kedua, melakukan perlindungan data pribadi di dalam perusahaan Wattpad. Itu bisa diterapkan ya. Lalu yang ketiga, melakukan perlindungan terhadap data konsumen Wattpad yang terdapat oleh kebocoran Wattpad ini. Jadi untuk yang terkena dari kasus kebobolan data ini di Wattpad ini, para konsumen-konsumen itu bisa diberikan haknya atau bisa diberikan solusinya untuk agar tidak terjadi itu. Intinya diarahkan untuk bisa menghindari dari kejadian seperti itu kembali. Gitu. Baik teman-teman, sekian presentasi tugas UTS saya hari ini. Terima kasih banyak untuk yang telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan jika Anda menikmati video ini. See you di video-video selanjutnya.